Itu. Nah, karena apa? Karena pada waktu itu kemudian apa? Ada permainan dari Empu Madu ini, itu kemudian dia menafsirkan bahwa proses ritual Prajapati ke bumi dan Bumipati itu harus dengan apa disebut Purusa Meda. Purusa Meda itu Purusa dengan apa? Purusa itu manusia, Meda itu korban ya. Jadi harus harus melakukan korban untuk manusia. Itu mengorbankan manusia untuk apa? Untuk apa ya? Untuk bumi-bumi tadi, bumi Sunda maupun bumi Jawa, Raja Sunda maupun Raja Jawa. Itu ritual itu, dan itu dijalankan sungguh. Dyah Pitaloka, kalau kita tahu, kita membaca lebih jeli lagi siapa dia sebenarnya. Dyah Pitaloka ini, Pita itu artinya kan apa? Nenek moyang ya. Loka itu adalah bumi. Nenek moyang bumi itu tuh siapa? Itu di dalam apa? Di dalam Tantrayana pada waktu itu yang disebut Pitaloka pada saat itu adalah siapa? Itu adalah Durga. Durga itu yang dipersembahkan. Durga itu adalah dewi yang mengurusi pertanian ya. Itu yang mengurusi sungai, mengurusi hutan, mengurusi pangan, apa itu Durga ini. Nah, maka Dyah Pitaloka sebagai awatara dari Durga, akhirnya dia melaksanakan keberadaannya sebagai Pitaloka itu. Ya, dia memberikan dirinya kepada bumi-bumi ini agar apa? Agar rakyat maupun buminya itu makmur, kemudian hutan, sungai itu agar tidak terjadi rusak apa-apa. Ini. Nah, memang ada di situ ada proses ritualnya itu. Proses ritualnya itu memang disebut dengan nama seperti Rana Yasnya. Seperti korban perang. Tetapi sebetulnya itu Rana Yasnya ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk apa? Untuk mendudukkan kembali Pitaloka ini kepada keberadaan yang sesungguhnya sebagai Istadewata. Istadewata itu adalah dewa pujaan seluruh masyarakat di Sunda maupun di Jawa. Jadi dia dikembalikan ke sana melalui Rana Yasnya ini. Jadi di situ tuh tidak ada yang istilahnya bunuh membunuh, itu enggak. Memang ada Rana Yasnya, tapi ini untuk mengembalikan Dyah Pitaloka ini pada kedudukannya sebagai Durga itu. Ini loh. Nah, ini yang kita tuh nggak tahu. Ini bagian ini itu oleh Siseberg, oleh orang Belanda itu diartikan beda, ditafsir lain. Itu ditafsirkan ini sebagai apa? Sebagai kekerasan, sebagai apa? Sebagai pembunuhan, konflik sebagai ini loh
menunjukkan kekuasaan dari gajah siapa Hayam Wuruk, Gajah Mada itu untuk memperlihatkan itu. Nah ini CC Bereh itu mengartikannya itu. Ini yang keladinya CC Bereh ini ya. Iya, yang marahi menggok-menggok itu ya CC Bereh ini. Itu. Karena sebetulnya ritual-ritual tadi jadi dibelokkan. Iya, karena orang Belanda nggak tahu itu, lalu diartikan harafiah perang seperti di Eropa itu loh. Akibatnya lalu gambarannya itu terjadi bunuh-membunuh di sana yang luar biasa seperti seperti orang yang seperti menyamun ya, seperti memaksakan ya, kekerasan yang dilakukan di sana. Padahal itu tuh upacara sebenarnya itu loh, upacara Rana Yajnya itu loh. Nah ini yang tidak diketahui oleh orang Belanda. Nah orang Sunda sendiri karena tidak memegang sumber primer, mereka lalu ikut saja apa yang dikatakan oleh orang Belanda ini. Nah akibatnya lalu seperti sekarang yang terjadi saat ini. Hoak tadi ya. Ya mungkin kalau sekarang. Tapi Romo, pertanyaannya, apakah memang pernikahan antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka itu terjadi? Oh terjadi. Kalau yang pernah saya baca, berarti ini sumber hoax juga. Sebetulnya Amuktipalapanya Gajah Mada itu kan terganggu karena kerajaan Pasundan ini satu-satunya kerajaan yang tidak pernah mau tunduk pada Majapahit. Kan gitu loh. Awalnya ini yang sebelum tapi Romo menghentikan persoalan ada ritual tadi, itu yang saya pahami selama ini. Itu kan Amuktipalapa itu kan setelah ini juga pemahaman yang banyak yang keliru memahami juga. Itu gitu loh. Jadi saya selalu menyayangkan, tapi ada beberapa teman dari Sunda sendiri, namanya Kang Undang dari sana, itu pernah saya ajak ke rumah untuk membaca teks-teks ini. Dia bilang, kalau gitu kita tuh nggak ada apa-apa ya mas. Yang bilang siapa? Ada upacara ritual itu ada, tetapi bukan perang-perangan yang seperti Eropa itu, bukan sama sekali gitu loh. Jadi kita tuh kenapa kita harus benci? Lah ya itu makanya ada dua kerajaan yang mau melakukan satu maksud dengan upacara-upacara ya. Jadi kalau Jawa ini meruat. Dan masalahnya ini kan terjadi di beberapa kerajaan kan seperti itu. Misalnya Hasanuddin dengan Arung Palaka juga begitu. Terus sebetulnya kalau kita mau membaca betul, itu yang pengkhianat itu Hasanuddin. Itu ya. Yang menjadi pahlawan betul itu sebetulnya ya Arung Palaka itu. Itu banyak sekali ya di Indonesia diperlakukan seperti itu. Ini karena kita semua tuh nggak membaca sumber primernya lagi dan tidak punya data, jadi tidak menguasai. Persoalannya mungkin saya agak confused gini loh, berarti sejarah yang dipahami minimal oleh saya lah. Berarti era Hayam Wuruk ke sini itu sebetulnya tidak benar ya. Artinya kalau sampai runtuh secara literasi mungkin ada ya. Tapi di era Hayam Wuruk ini gelap berarti ya, Romo ya. Sebetulnya gelapnya enggak, Mas. Hanya tidak pernah dibaca. Itu loh, ada semua. Oh gitu. Iya. Itu prasastinya tuh lengkap ya pada masa itu, teks literernya lengkap, tapi yang nggak pernah dibaca. Ini masalahnya itu.
Kalau dikatakan ada itu kerajaan Majapahit runtuh, Majapahit lalu diserang Islam, yang ngomong tuh siapa? Keluarga sendiri. Itu kita masih tahu statecraft ya, Hindu. Itu ketika raja itu 9 itu sudah harus selesai. Berarti Habib utama itu harus ganti generasi baru. Dinasti baru. Iya, itu tuh mbok saya nggak usah diserang bapak, itu akan dengan sendirinya. Itu 9 itu kepenuhan terakhir ya. ya. terakhir. Maka ini terus terang yang sekarang ya, ketika Hamengkubuwono IX mengatakan ikut RI, Itu selesai. sebetulnya sudah selesai. Rampung. Iya. Kesultanan sudah selesai. Harusnya ada ganti yang baru. Bawono itu ya. Nggak tahu, tidak boleh memakai nama yang sama. Oh. Itu harusnya beliau dulu meminjam kembali nama Eyangnya Suwargi, mungkin menjadi Hamangkurat satu lagi. Oh iya ya, kembali ya Romo ya. Ya, itu. Nah ini kita nggak tahu semua statecraft ini. Itu tuh mulai dari Mataram kuno sampai Majapahit sampai Islam itu semua seperti itu. Makanya wali juga songo. Songo ya. makanya. Romo begini, saya agak terganggu. Ya. Apakah tidak pernah ada upaya, entah itu dari ahli atau siapapun yang Oh iya. memang fungsinya adalah memberi pengetahuan Pernah kepada generasi ini. Ini menurut saya Romo, saya memahaminya sebelum Romo ngendikan tadi masih dengan pattern yang lama. Oh iya. Ya, saya hobi betul dengan sejarah. Nah, ketika saya memahami yang lama ini kan artinya ada yang rusak pengetahuan ini. Itu saya sudah umur sekian sampai 50-an lebih. Dan bagaimana dengan yang ke bawah? Ya, Apakah sejak dulu tidak ada upaya untuk Gini Mas, untuk itu? Romo? kita itu dirusak itu sejak pertengahan abad 19, tahun 1850-an, ketika sistem pendidikan kita diubah, yang tadinya dari klasik padepokan asrama Menjadi klasikal. kemudian menjadi klasikal, Adanya SKS segala macam itu menjadi kelas itu. Nah, di situ lalu ada pembagian disiplin itu. Ada arkeologi, ada sejarah, ada filologi, paling tidak itu ya. Yang berperan ini. Sekarang yang yang ngurus ke sejarah kuno sampai abad 15 itu arkeolog. Kemudian yang setelah itu sampai modern ini, kolonial sampai modern, ini para sejarawan. Nah, mereka ini tidak pernah membaca sumber primer kecuali sumber Belanda. Itu sejarawan itu selalu dicekoki yang disebut historis itu kalau memakai sumber arsip-arsip Belanda. Kalau enggak itu tidak historis. Tapi babat kita gitu ya. itu enggak ada gunanya bagi mereka. Babat Diponegoro, babat Mangkubumi, babat apa itu dianggap itu ahistoris. Kalau tidak bersumber pada literasi mereka lah kira-kira. Iya.